Udah siap-siap dong pasang bendera dan pemanasan buat mengikuti aneka perlombaan? Nah, ada nih perlombaan yang legend banget, yang hampir tiap tahun ada. Biasanya nih, emak-emak yang jadi pesertanya. Apalagi kalau bukan lomba membuat dan menghias nasi tumpeng. Kalau nasi tumpeng warnanya kuning, udah biasa ya. Nah, kali ini kita akan membuat tumpeng dengan berbagai warna. Tenang, warnanya alami kok. Dan bonusnya, tumpeng warna-warni ini bakalan cakep banget buat difoto dan menghiasi laman media sosial kamu. Hihihi. Penasaran warnanya apa aja? Ada warna biru dari bunga telang dan warna hijau dari bayam dan daun pandan. Warna merah dari buah naga dan jus buah bit. Dan warna kuning dari kunyit. Yuk, kita mulai dari si warna biru, bunga telang dulu ya. Petik langsung bunga telang dari pohonnya. Nah, tahu nggak sih kalau bunga telang ini termasuk tanaman merambat yang mudah tumbuh di mana aja? Tanaman telang juga dapat menyuburkan tanah. Ada tipsnya nih, sering-seringlah memetik bunga telang agar tumbuhnya makin subur. Karena nih guys, kalau jarang dipetik, bunga telang akan berubah menjadi biji polong. Soalnya kan, si tanaman telang ini masuk dalam anggota suku polong-polongan. Kalau sudah dipanen, bisa langsung dikeringkan, atau bisa juga langsung dipakai dalam kondisi fresh seperti ini. Begini caranya guys. Rebus bunga hingga warna birunya keluar, lalu pisahkan air dan bunga. Setelah itu, masukkan beras ke dalam panci, masak hingga berubah warna, dan matang sempurna. Gampang kan? Oh iya, ngomongin bunga telang nih, tahu nggak sih, selain menjadi pewarna alami, bunga yang satu ini juga memiliki banyak manfaat. Di antaranya bisa menyembuhkan mata merah, menghitamkan rambut, sampai melancarkan haid. Hal ini berkat senyawa kimia yang terkandung di dalam bunga telang, seperti fenol, delviridin, alkaloid, sulfur, flavonoid, dan saponin. Itulah kenapa Ibu Rena, pengrajin nasi tumpeng yang satu ini setia banget menggunakan bunga telang. Yang pastinya ya lebih sehat ya kalau kita pakai pewarna alami, tidak ada tambahan-tambahan bahan-bahan kimia untuk makanan kita gitu. Kalau telang itu kan manfaatnya banyak. Di samping manfaatnya sih untuk pewarnaan bagus juga. Jadi dia telang ini antioksidan tinggi juga. Nah, untuk rasa sih telang ini plain ya rasanya. Jadi tapi untuk ke nasi biasanya tuh lebih pulen. Sambil menunggu nasinya tanak, kita juga akan mewarnai salah satu lauk penghias tumpeng yaitu telur puyuh rebus. Kita sulap warnanya menjadi warna merah dengan menggunakan kayu secang dan campuran jus buah bit. Telur yang sudah matang dan dibumbui, kita rebus bersama larutan bahan pewarna. Tara, nasi sudah menjadi bubur. Sudah menjadi biru guys. Telur juga sudah berubah menjadi warna merah. Sekarang saatnya kita menghias tumpeng. Sebelum menghias, kita akan bikin mawar dari lobak merah ya guys. Bisa juga memakai bahan lain seperti tomat, wortel, dan timun. Jadi semua elemen bisa banget dikonsumsi. Seperti ini nih jadinya. Sesuai tradisi, tumpeng biasa disajikan di atas tampah atau anyaman bambu berbentuk bulat yang dilapisi daun pisang. Tahu nggak sih guys, tumpeng biasa disajikan untuk memperingati hari-hari penting masyarakat Indonesia seperti hari weton atau hari lahir sesuai kalender Jawa, acara kenduri, dan syukuran lainnya. Ayo, ada yang tahu nggak kenapa ujung tumpeng lazim dicetak berbentuk kerucut? Hal ini dimaksudkan agar tumpeng menyerupai bentuk gunung karena falsafah dari sejen tumpeng adalah untuk menggambarkan kondisi geografis Indonesia yang dipenuhi gunung berapi. Pesannya sih agar kita memuliakan dan menjaga alam Indonesia. Cocok banget kan guys sama tema peringatan Hari Kemerdekaan? Tara, satu tumpeng sudah jadi nih. Menggiurkan sekali ya. Apalagi dipadukan dengan ayam ingkung alias ayam utuh yang sudah dibumbui. Eits, tapi tugas kita belum selesai ya. Kita akan beralih pada tumpeng yang lain. Pada dasarnya, menghias tumpeng bisa menjadi media untuk mengasah kreativitas. Selain kreatif memadupadankan warna, kita juga bisa menyajikan dengan berbagai macam lauk tradisional. Bisa urap sayur dengan bumbu parutan kelapa, sambal goreng kentang, atau olahan kentang lain seperti perkedel. Dan bisa juga berbagai macam telur, baik telur bumbu Bali, telur dadar, ataupun telur puyuh. Bebas. Biar kekinian nih guys, tumpeng juga harus move on. Gak cuma berbentuk kerucut, aneka tumpeng juga bisa dibuat menjadi bentuk lain. Ada versi mini, gabungan persegi dan kerucut, sampai bentuk hati seperti ini. Sesuaikan aja guys dengan tipe perayaannya. Wah,
Kalau sudah tersusun rapi paripurna dan berjajar sedemikian rupa, jadi sayang ya kalau mau dimakan. Pengennya sih difoto-foto aja untuk dipamerkan ke jagat maya. Tapi apa daya, perut udah keroncongan. Langsung aja deh kita santap. Biar makin afdol dan demi eksistensi menjaga kearifan lokal, makanya pakai tangan aja ya. Ternyata meski warnanya biru, tidak ada rasa pahit sedikit pun guys. Dan benar loh kata Ibu Rena, nasinya terasa pulen dan lembut. Lauk yang disajikan menyempurnakan cita rasa lokal Indonesia yang gurih, kaya akan rempah. Ayam ingkungnya pun tidak hambar meski dimasak secara utuh. Kalau aku sih yes banget guys, merayakan 17-an dengan pesta tumpeng. Yummy! Guys, seperti yang kalian tahu nggak sih punya 2 jagoan. Tapi spesial untuk hari ini, 2 jagoan dari tahu nggak sih, yaitu Aryo Astungkoro dan Genki Sadamatsu, akan membuktikan diri siapa yang terbaik di antara mereka. Sepertinya ada yang tidak beres. Itu ada penjajah atau paskibraka. Berani-beraninya dia. Akan aku samperin sekarang. Dengan semangat ala pejuang kemerdekaan, Kak Aryo sampai bela-belain tampil dengan setelan ala pejuang. Tapi tetap aja guys, bukan Kak Aryo namanya, kalau nggak ada yang aneh. Gila, semua aku malah. Tampil ala pejuang, gayanya malah mirip-mirip film India. Permisi dong, nalangin aja lu. Dia ternyata. Oh, berani nantangin. Nggak kenal lu si Pitung, hah? Oh my guys, akankah terjadi huru hara di tayangan tahu nggak sih kali ini? Enak aja. Kok beda lagi? Enak aja lu. Semua nggak bener. Mungkin ini saatnya kita untuk battle. Bu Ile, gayanya kayak mau perang. Nggak taunya cuma perang jari guys. Eits, sebelum battle dimulai, kita lihat dulu nih siapa aja pasukan pendukung Kak Aryo maupun Genki. Yap, siapa lagi kalau bukan all crew dari Tonggasi. Ha 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 ha. Mantap. Mulai dari reporter, kameramen, sampai produser dan associate produser kumpul semua di sini. Ini dia guys, battle pertama antara tim Aryo dan tim Genki, yaitu lomba makan kerupuk super spesial. Gimana nggak spesial guys? Kerupuknya dibikin melempem dulu, plus banjir sambal nih. Oke. Sudah siap semuanya? Cuma sambal doang. Aku tuh udah biasa kalau ketemu cabai-cabean rendengan 3. Cabe. Oke guys, tangan di belakang semua ya. Boleh ada yang dilepeh, harus dimakan. Semuanya di posisi. Posisi. 2, 1, mulai. Yes. BTW, kalian tahu nggak sih, lomba makan kerupuk punya filosofi yang dalam loh buat Indonesia? Yap, lomba makan kerupuk dimaknai sebagai perjuangan rakyat Indonesia pada masa penjajahan dulu. Saat lagi dijajah,
Indonesia juga lagi krisis pangan guys. Nah, kerupuk inilah yang jadi satu-satunya santapan untuk mengganjal perut yang lapar selama berjuang. Pedas muka gua, payah. Oke guys, skor 1-0 untuk tim putih yang dipimpin Gengki. Battle yang kedua ada lomba yang judulnya dari kening turun ke mulut. Kira-kira kayak apa ya lombanya? Tim putih pasti kalah. Masih ngomongin gunung nih guys. Membentang dari Sabang sampai Merauke, Indonesia masuk dalam Ring of Fire. Jadi jumlah gunung yang ada di negara kita cukup banyak guys, nyampe ratusan. Tak jarang, gunung menjadi destinasi wisata alam para milenial untuk bersantai dan menghilangkan penat. Nah, salah satu gunung favoritnya anak zaman now adalah Gunung Prau. Alasannya sih karena treknya yang cukup singkat dan gak terlalu sulit bagi pemula. Terus pemandangannya super keren. Kalau cuaca lagi cerah, dari arah timur kamu bisa melihat 5 gunung sekaligus. Ada Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, dan Gunung Lawu. Dan ke arah barat, kamu bisa melihat Gunung Slamet. Keren ya? Tapi namanya di gunung ya guys, kudu tetap hati-hati. Soalnya nih, sering banget tuh kita dengar ada pendaki yang tersesat lah, pendaki yang tiba-tiba menghilang lah, sampai pendaki yang mengalami kecelakaan. Aduh, jangan sampai deh ya kejadian lagi. Nah, buat kamu yang baru pertama kali naik gunung, ada tipsnya nih. Mulai dari mempersiapkan semua perlengkapan, sampai hal-hal apa aja nih yang wajib dibawa. Jangan sampai cewek-cewek pakai sepatu high heels ya, atau jalan pakai sandal hotel. Hihihi. Ini nih beberapa perlengkapan wajib yang kudu dibawa. Yang pasti tas ransel dong ya, sleeping bag, senter atau headlamp, perlengkapan masak, air, baju ganti, sarung tangan, jas hujan, dan logistik. Soalnya logika tanpa logistik kan nggak jalan ya guys. Siapa yang sanggup mendaki kalau kelaparan? Oh iya, packing nggak boleh sembarangan nih. Salah-salah bisa bikin punggung dan pundak sakit. Malu kan kalau turun gunung kena encok? Hehe. Jadi tipsnya nih, kemaslah barang-barang kalian dari yang paling sedikit dibutuhkan. Letakkan sleeping bag di bagian paling bawah tas, karena kan dipakainya hanya pada saat tidur aja. Selanjutnya, baju ganti. Nah, di atasnya bisa ditumpuk dengan perlengkapan masak dan logistik. Siapa tahu saat lagi trekking, kalian merasa lapar. Iya kan? Jadi nggak terlalu sulit ngeluarinya. Nah, bagian paling atas menjadi tempat barang-barang yang sering diperlukan dan mudah dijangkau. Bisa taruh jas hujan deh tuh. Namanya di gunung, cuaca dengan cepat bisa berubah. Saat lagi cerah, bisa aja tiba-tiba mendung dan hujan. Kalau sudah masuk semua, tutup rapat tas ranselnya. Kalian bisa memanfaatkan sisa kantong untuk barang yang akan kalian butuhkan. Seperti kupluk, alas penutup kepala, dan sarung tangan. Yang paling penting nih, harus di air minum di kantong paling luar. Karena pada saat mendaki, kalian harus tetap terhidrasi. Terakhir, jangan lupa matras untuk tidur. Sebenarnya ini bisa kalian masukkan ke dalam tas. Tapi untuk menghemat ruang, matras bisa diikat di luar. Bagaimana dengan tenda? Kalau nggak mau bawa sendiri, minta tolong teman kalian untuk membawanya guys. Nah, kalau persiapan udah lengkap, naik gunung akan lebih aman. Ada satu lagi nih, tips yang bisa membuat perjalanan kalian lebih menyenangkan. Ajaklah teman yang asik dan mau bersusah payah bersama. Bisa sahabat, keluarga, maupun pasangan.
Yang namanya naik gunung biasanya nggak afdol kalau nggak sampai puncak. Gunung Prau menjadi incaran para pendaki santai karena puncaknya bisa dicapai hanya dalam waktu paling lama 4 jam. Tapi tahu nggak sih guys, budaya naik gunung ini sudah ada sejak kapan hayo? Ternyata sudah ada dari ribuan tahun lalu guys. Nah, di Indonesia sendiri, orang sudah ramai mendaki sejak tahun 90-an. Meskipun terkesan melelahkan, tapi naik gunung memiliki banyak sekali manfaat, terutama bagi kesehatan jantung dan paru-paru. Bahkan sering-sering mendaki bisa mencegah osteoporosis alias tulang keropos juga loh. Selain itu, naik gunung juga bisa melatih mental dan psikologis kita, yang efeknya bisa menghilangkan kadar stres di otak. Tapi karena termasuk dalam olahraga ekstrim, jadi sebelum naik, pastikan stamina kalian terjaga ya guys. Olahraga ringan dulu sebelum mulai perjalanan, agar tubuh tidak mengalami cedera. Nah, sekarang gunung mana yang mau kalian taklukkan? But remember, take only memories, leave only footprints. Happy trekking guys! Yuhu, lomba kayak gini nih, yang out of the box pas 17-an. Tim putih pasti kalah. Kita pasti menang. Makan biskuit, tapi pakai cara senam muka. Biskuitnya harus meluncur dari kening ke mulut dengan beragam ekspresi muka. Guys, di pertempuran kali ini, giliran timnya Aryo yang berhasil mengungguli timnya Gengki. Skornya jadi sama kuat deh. Next, battle ketiga nih guys. Judulnya, tepung harus move on. Masing-masing peserta dari kedua tim harus memindahkan tepung ke arah belakang tanpa harus melihat. Hahaha. Ini apa yang dimakan gitu? Iya, ini makan gitu. Nyarap dulu nih enak nih. Oke, ready ya? Dia udah mau curang. Durasinya 5 menit. Belum apa-apa, Gengki udah jadi korban tepung pertama nih guys. Dan bate Gengki sang. Yang seru dari battle kali ini, setiap tim wajib berstrategi. Mulai dari urutan baris sampai komando untuk mengarahkan tangan. Oke, time is up. Saatnya menentukan pemenang ya guys. Tim dengan tepung paling banyak ditampung dalam baskom ialah juaranya. Merah, banyak kan merah. Enggak. Lu dikiloin dong. Ini ya. Iya kan? Oh, gitu kan. Jadi tim Jadi yang menangnya tim apa? Tim merah! Tim merah besutan ke Aryo kali ini berhasil membalikkan keadaan. Skor 2-1 untuk tim merah. Kita lihat sekarang karena kita ada di segmen terakhir yaitu Catch Fish If You Can. Kita lihat. Merah. Guys, yang namanya kue adalah sesuatu yang harus ada pada saat hari-hari yang spesial, seperti ulang tahun, anniversary, atau sejenisnya. Nah, mumpung hari ini istimewa, tim Tahu Nggak Sih juga mau nyiapin something spesial yang bernuansa merah putih.
udah ada bahan-bahannya nih. Telur, stroberi, mentega, dan tepung. Yes, emang simple ya bahannya. Tapi jangan underestimate dulu sebelum lihat jadinya. Bikin dulu adonannya ya guys. Mentega, telur, gula halus, di mixer selama 5 menit. Kemudian masukkan tepung terigu setelah 3 bahan tadi sudah halus. Agar kental dan creamy, tambahkan susu bubuk dan tepung maizena. Biar tambah merata, aduk manual dengan alat dapur paling canggih, yaitu tangan. Jangan salah guys, tangan manusia itu serba bisa. Makanya disebut teknologi paling canggih untuk melakukan segala hal. Cus, lanjut proses selanjutnya, yaitu ngerol. Fungsinya biar adonan jadi agak tipis. Kalau udah begini, cetak bentuk yang diinginkan. Yang mau dibikin sekarang adalah letter cake. Nyetaknya gampang banget guys. Jangan lupa diratakan dengan scraper dan pisau. Terakhir, masukkan ke dalam oven dengan suhu 180 derajat selama kurang lebih 15 menit. Yang satu ini adalah cookies. Jadi ketika di oven, adonannya nggak mengembang. Tahap terakhir adalah tahap yang menentukan menarik atau enggaknya sebuah makanan. Apalagi kalau bukan menghias. Mumpung hari ini adalah hari ulang tahun kemerdekaan, harus banget dong pakai nuansa merah putih yang dibikin agak dominan. Biar gampang menghiasnya, gunakan bantuan cake board. Tambahkan coklat agar cookiesnya menempel dan gak kemana-mana. Ibarat jodoh guys, kalau udah nempel, buruan diikat biar gak melipir ke lain hati. Oh iya, ada triknya nih untuk mempermudah penghiasan. Pertama, bikin outline-nya dulu, alias bagian pinggirnya. Yang digunakan adalah buttercream. Kalau permukaannya udah tertutup, lapisi dengan cookies lagi. Jadi double layer gitu guys. Tekan sedikit biar kedua lapisan menempel. Nah, setelah itu hias lagi atasnya. Alright everyone, letter cake spesial kemerdekaan. Waduh, kalau bentuknya gini, sayang banget kalau dimakan ya. Tenang guys, Kak Widya bisa bikin banyak varian cookies kok. Selain letter cake, ada bouquet cookies, cookies jar, dan masih banyak lagi. Kue kering ini paling enak dimakan sambil santai. Guys, kalian tahu nggak sih dari mana asal muasal kata cookies? Dari bahasa Belanda guys, yaitu koeie, yang berarti kue kecil. Kue cookies diperkirakan muncul pada abad ke-7 Masehi di negeri Persia. Salah satu negara pecahan Persia, yaitu Iran, termasuk negara pertama yang mengolah gula. Oh iya, varian cookies tuh banyak banget guys. Dari mulai yang original sampai di dekor seperti ini. Range harganya juga bervariasi, mulai dari 180 ribuan. Bisa custom juga loh guys. Tinggal konsul aja sama Kak Widya. Desain seperti apa yang sesuai keinginan kalian. Selain untuk dimakan sendiri, bisa juga untuk kado istimewa. Nah, kalau yang ini, special order dari tahu nggak sih? Untuk ulang tahun kemerdekaan Republik tercinta. Dirgahayu Indonesia. Semoga semakin tangguh dan sanggup melewati berbagai cobaan. Wadidaw, anak empang lagi pada kumpul nih guys. Kita lihat ya, seberapa jago sih mereka nangkap ikan hanya menggunakan tangan. Gak pakai lama ya guys, waktunya cukup 5 menit aja. Masing-masing tim harus menangkap ikan sebanyak-banyaknya. Total ada 16 ikan mas ukuran sedang yang warawiri di dalam kolam. Ini nih, tiga.
ekor, 1 daun. 6 ekor. Betul. Tidak bisa. Jadi, yang menang tim putih. Oh my guys, persaingan makin sengit nih. Skor sama kuat untuk dua tim. So, untuk menentukan pemenang, wajib ada extra battle ya guys. Setelah Kak Aryo dan Gengi berbagi skor sama kuat, maka digelarlah satu duel lagi untuk menentukan siapa yang terbaik di Tahu Nggak Sih. Kita aduk dua tim untuk tarik tambang, biar sekalian menguras energi luar dan dalam. Sorry, udah halal. Oke, aku baru sunat, baru bisa. Gila ya gue. Merah siap. Putih siap, siap menang ya putih. Siap, merah putih. 3, 2, 1, mulai. Kita menang. Lu paham ya? Kita akhirnya menangnya. Setelah adegan tarik-menarik yang sengit sampai jatuh-jatuhan, akhirnya tim merah yang dipimpin Kak Aryo berhasil membuktikan diri sebagai juara. Guys, pada dasarnya gak ada yang menang maupun yang kalah dalam pertempuran kali ini. Semangat perjuangan yang dilakukan Kak Aryo dan Genki beserta seluruh timnya adalah cermin perjuangan keluarga besar Tahu Nggak Sih yang selalu berusaha memberikan informasi dan hiburan. Jadi sudah jelas kalau yang menangnya adalah tim putih selalu kalah. Penyerahan hadiah akan dilakukan oleh bapaknya kepada anaknya. Mohon maaf. Wah, ini beneran nih? Ini serius? Ya Allah. Buat calonnya Aryo. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh teman-teman yang mendoakan kita terus ya kan. Ini itu cuma mengucapkan. Jangan lupa nonton terus, Tahu Nggak Sih? Makin tahu, makin banyak ilmu. Kita cuma mau ucapin Dirgahayu Republik Indonesia. Next, lomba kedua, lomba pindahin biskuit dari mata ke mulut. Ada adegan kamu kayak surat gitu. Ya, langsung berat. Ya, udah duluan. Nanti kalau masuk belum ya?